Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Warna Hidup. Yang kesempatan kali ini kami mengetengahkan kepada pemirsa semua dampak buruk dari perbuatan dosa dan maksiat, tepatnya 7 bahaya perbuatan dosa. Tahuilah bahwa bahaya dosa bagi hati itu laksana bahaya racun bagi tubuh, yang tentunya efeknya berbeda-beda sesuai tingkat kualitas racun, sehingga racun yang lebih mematikan maka semakin membahayakan bagi tubuh. Demikian pula dengan perbuatan dosa, semakin besar tingkat dosa yang dilakukan, semakin besar pula dampak buruk yang akan menimpa, baik bagi hati, tubuh di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, bagi orang yang bermaksiat atau berbuat dosa, apabila tidak segera bertobat, akan tertimpa dampak buruk yang membahayakan dan merugikan pada hati dan badan di dunia dan di akhirat, sesuai kadar perbuatan maksiat yang diperbuat. Tentunya kami tidak bermaksud menggurui atau sok suci. Berikut di antara dampak-dampak buruk perbuatan dosa atau maksiat. 1. Terhalang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hal ini karena ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan dalam hati, sedangkan perbuatan dosa akan memadamkan cahaya dalam hati. Selanjutnya, bagaimana apabila dalam hati tidak ada cahaya ilmu, kemudian melakukan perbuatan dosa? Apa yang terjadi? Jawabnya adalah, maka dosa yang dilakukan akan menjadi penghalang cahaya masuk di dalam hati. Na'udzubillah. 2. Menimbulkan rasa gelisah, kerisauan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kerisauan ini berbeda dengan kerisauan disebabkan dari hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membuat sulit urusan. Artinya, apapun urusan atau perkara apapun yang dilakukan akan menjadi tertutup peluang keberhasilan dan menjadi sulit dari berbagai sisi, sehingga dunia dan alam semesta yang luas ini terasa sempit. Berikutnya, berpotensi menimbulkan sikap frustasi dan putus asa, bahkan bisa berbuat di luar batas kewajaran. 4. Menjadikan hati gelap. Hal ini bisa tergambarkan laksana berada di malam hari yang gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun. Semakin bertambah gelap hati, maka semakin menumbuhkan rasa bingung di dalam hati. Berikutnya, memunculkan kegelapan dari wajah. Ingat, gelap dalam wajah ini bukan warna kulit wajah, sehingga gelap wajah bukan berarti wajah yang kulitnya berwarna hitam. So, yang kulitnya hitam, jangan khawatir. Pancaran ini biasanya sangat nampak jelas bagi para pemilik pancaran mata hati atau baswiroh. 5. Melemahkan hati dan badan, sehingga dari perbuatan dosa yang dilakukan menimbulkan hati yang tidak memiliki semangat dan gairah hidup. Fisik terasa tidak berdaya, tidak bertenaga. Akhirnya hidup tidak jelas arah, tidak tertata, dan jauh dari rasa damai dan nyaman. 6. Menjadikan hina dan merusak akal. Ini juga karena akal adalah cahaya, dan perbuatan dosa membuat cahaya menjadi padam. 7. Menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menarik kefakiran. Karena tidaklah hilang nikmat seseorang dan tertimpa musibah tiada lain disebabkan perbuatan dosa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 30.
wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, apapun musibah yang menimpamu tak lain karena perbuatanmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari akibat perbuatan itu. Dari paparan di atas jelas bahwa sekecil apapun perbuatan dosa yang dilakukan ternyata berdampak dalam kehidupan, bahkan sampai kelak di akhirat. Hanya saja kita tidak mengetahui dan tidak menyadari. Dampaknya bisa pada hati, akal, urusan menjadi sulit dan berantakan, hati galau, bingung, gelisah, kurang bersemangat, tubuh tidak fit. Semua itu ternyata sangat mungkin disebabkan oleh perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan tidak heran pula ketika orang dengan segala kelebihan, jabatan, harta, ketenaran, namun masih saja tidak bahagia, tidak nyaman, bisa jadi itu karena dosa yang pernah diperbuat yang belum disesali dan belum ditaubati. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang hidup di antara orang-orang baik, orang-orang soleh, sehingga terbiasa dan membiasakan diri untuk selalu berbuat baik dan terhindar dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Semoga kita selalu mendapatkan taufik, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dan terhindar dari perbuatan maksiat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menebarkan kebaikan meski sebatas senyuman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري